Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita tujukan kepada qudwah hasanah kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan kajian kitab Mukhtasar, ringkasan targhib wa tarhib. Kita sampai masih di kitab tentang puasa-puasa sunnah. Malam ini kita akan membahas tentang anjuran berpuasa di bulan Sya'ban dan keutamaan malam nisfu Sya'ban. Hadis yang pertama, an Aisyah, ummul mukminin Aisyah radhiyallahu taala anhuma, dari ummul mukminin Aisyah semoga Allah meridainya dan ayahnya juga, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kata ummul mukminin, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dulu beliau biasa, Nabi sallallahu biasa yasumu Sya'bana kullahu. Nabi sallallahu biasa yasum, berpuasa Sya'ban, pada bulan Sya'ban kullahu, semuanya atau hampir semua, hampir sebulan penuh Nabi sallallahu puasa Sya'ban. Nanti ada rinciannya. Qala, aku melihat, dia melihat Nabi SAW puasa Sya'ban, di bulan Sya'ban hampir setiap harinya. Qultu, aku bertanya, kata Ibnu Mukminin, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ahabbus syuhuri ilaika an tasuma Sya'ban. Kata Ibnu Mukminin bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah bulan yang paling Anda cintai untuk berpuasa adalah bulan Sya'ban? Apakah bulan yang Anda paling suka untuk puasa selain Ramadan maksudnya? Adalah bulan Sya'ban. Puasa di sini maksudnya puasa sunnah atau puasa qada dan lain-lainnya. Jadi saking Nabi SAW seringnya berpuasa di bulan Sya'ban, di setiap harinya hampir semuanya beliau berpuasa. Kemudian tanya, apakah ini bulan yang paling Anda suka, paling Anda cintai untuk berpuasa Sya'ban? Kemudian Nabi SAW menjawab, Inna Allah, sesungguhnya Allah, yaktub, Allah menulis, Allah sedang atau akan menulis, fihi, di dalam bulan Sya'ban ini, ala kulli nafsin, untuk setiap jiwa, mayitatin, ajalnya. Jadi pada setiap tahunnya dibagikan buku apa namanya, buku kematian, death note, buku kematian itu dibagikan setiap tahun di bulan Sya'ban. Siapa yang akan meninggal di tahun itu? Jika Nabi ketika Ummul Mukminin melihat beliau sangat suka, sangat sering berpuasa, puasa Senin, puasa Kamis, puasa tengah bulan, puasa ganti yang kalah di bulan Ramadan yang lalu. Nabi SAW biasa melakukannya di bulan Sya'ban. Ketika ditanya apakah ini bulan yang paling beliau sukai untuk melaksanakan puasa sunnah, puasa qada dan yang lainnya, beliau menjawab, Inna Allah yaktub, Allah sedang menulis fihi, di dalamnya, kulli nafsin mayyitatin tilkas sanah,
Allah menulis di bulan ini setiap kulli nafsin, setiap jiwa mayyitah, kematiannya tilka sana, di tahun tersebut. Jadi ajal seorang itu sudah ada sejak dia lahir, sudah ditetapkan. Atau bahkan semua takdir semesta ini sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Tetapi pembagian, distribusi, pencatatan siapa yang akan dicabut nyawanya tahun ini di bulan Sya'ban ditulis. Sebentar lagi bulan depan. Sekarang malam ini malam 15 Sya'ban Rajab. 2 minggu lagi masuk bulan Sya'ban, itu dibagikan catatan kematian yang akan mati di tahun itu. Fa uhibbu, maka aku suka, aku cinta, an ya'tiyani ajali, ketika akan mendatangiku kematianku, ajalku, wa ana shaim, sedangkan saya sedang dalam keadaan berpuasa. Rawahu Abu Ya'la, oleh Imam Abu Ya'la di dalam musnadnya. Jadi ini juga kita pernah bahas dulu bahwa setiap tahunnya Allah membagi-bagikan itu, malaikat maut mengambil catatan tahunan siapa yang akan mati di tahun tersebut. Dan pembagian buku catatan kematian ini dilakukan di bulan Sya'ban. Nabi SAW suka ketika di bulan Sya'ban beliau memperbanyak ibadah puasa beliau. Tentunya puasa-puasa yang sudah ada syariatnya, bukan puasa yang kita karang, bukan puasa semau kita. Puasa yang sudah ada syariatnya, puasa Daud atau puasa tengah bulan, puasa Senin, puasa Kamis, puasa ganti. Nabi biasa di dalam jihad, Nabi di Madinah tinggal hanya 10 tahun, tapi beliau tidak kurang kali memimpin sebuah peperangan. Berarti kalau dibagi 3 itu setiap tahunnya paling nggak sekali, 2 kali atau 3 kali Nabi melakukan jihad. Ketika jihad biasa Nabi SAW sebagiannya tidak berpuasa karena mengambil rukhsah, dan beliau biasa mengganti. Di banyak riwayat disebutkan Nabi SAW biasa mengganti puasanya di bulan Sya'ban atau sebelum 1 bulan sebelum bulan Ramadan, karena kan disebabkan keutamaan di bulan Sya'ban, keutamaan bagus berpuasa di bulan Sya'ban. Dan secara perbuatan fi'liyah Nabi SAW biasa memperbanyak berpuasa di bulan Sya'ban. Wa fi riwayatihi, dan dalam riwayatnya juga, riwayat wali Abi Daud bagi sesuai dengan riwayat tentang hadis ini juga di Abi Daud, riwayat oleh Imam Abu Daud. Hadisnya sama dari Ummul Mukminin Aisyah qalat kana ahabba asy-syuhur, kata Ummul Mukminin. Ummul Mukminin meriwayatkan hadis yang diriwayatkan Imam. Hadis yang pertama tadi Imam Abu Ya'la, hadis yang kedua dari Imam Abu Daud, yang juga dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau qalat kana ahabba asy-syuhur, kana adalah dulu ahabba yang paling dicintai, asy-syuhur bulan yang paling dicintai, ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, di sisi Rasulullah SAW, an yasumahu, untuk berpuasa Sya'ban, ya, ini bulan Sya'ban, bulan yang Nabi paling suka, paling cinta untuk berpuasa adalah bulan Sya'ban. Di minggu lalu secara qauliyah, ucapan, Nabi mengajarkan umatnya untuk berpuasa di bulan Asyura, karena kata Nabi SAW, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Hadis riwayat Imam Muslim, Nasa'i, Tabrani, dan imam-imam yang lainnya. Kemudian itu secara qauliyah, secara ucapan, tapi secara perbuatan Nabi memilih berpuasa di bulan Sya'ban. Keduanya bulan-bulan mulia. Bulan Sya'ban nanti bulan yang manusia lalai, di antara Rajab dan di antara Ramadan. Maka Nabi suka berpuasa, beribadah ketika manusia sedang lalai. Dan
Banyak hal yang menyebabkan bulan Sya'ban ini menjadi bulan yang beliau pilih sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa. Kembali ke hadis tadi, Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah qalat kana ahabba asyhur ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yasumahu Sya'ban. Bahwa bulan yang paling Nabi sallallahu alaihi wasallam suka, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam cintai untuk berpuasa adalah bulan Sya'ban. Kemudian beliau yasiluhu, menyambung bulan Sya'ban ini puasanya dengan bi Ramadan, dengan puasa Ramadan. Di sini saya tulis catatan kaki, puasa di sini maksudnya puasa sunnah, puasa qadha. Puasa qadha ya puasa wajib yang beliau tinggalkan karena rukhsah, karena sebab baik itu musafir atau dalam peperangan, beliau ganti di bulan Sya'ban. Kemudian tentang nisfu Sya'ban, di sini Imam Ibnu Hajar cuma memasukkan satu hadis ini tentang keutamaan puasa memperbanyak. Dan di kitab-kitab lain banyak dijelaskan tentang puasa-puasa kebiasaan Nabi SAW di dalam berpuasa di bulan Sya'ban. Salah satunya juga Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif menjelaskan kebiasaan Nabi SAW berpuasa di bulan Sya'ban. Jadi Nabi SAW memiliki kebiasaan mingguan. Nabi SAW biasa puasa mingguan. Mingguannya itu Senin dan Kamis. Karena Rasulullah yataharra, sangat menjaga menanti puasa Senin dan Kamis, itu puasa mingguan. Puasa bulanan Nabi biasa puasa Ayyamul Bid. Sebutkan juga itu puasa. Nabi punya kebiasaan puasa mingguan, puasa harian nggak ada. Sekarang nggak ada setiap hari puasa. Puasa paling banyak adalah puasa Daud, berpuasa sehari dan berbuka sehari. Adapun puasa mingguan yang Nabi pilih, yang beliau paling pilih adalah puasa Senin dan Kamis. Nah, Senin dan Kamis ini amalan diangkat. Kemudian puasa bulanan. Puasa bulanan Nabi SAW biasa puasa tengah bulan. Bahkan di Riyadhus Shalihin juga dijelaskan itu. Bahkan ketika Safar, Nabi SAW tetap berpuasa tengah bulan. Puasa Ayyamul Bid, hari terang bulan 13, 14, 15. Adapun puasa tahunan, puasa wajib pasti Ramadan. Puasa sunnah yang paling banyak beliau lakukan, puasa tahunannya itu bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban paling banyak beliau melakukan puasa sunnah. Itu cara kebiasaan berpuasa Nabi. Puasa mingguan, Senin dan Kamis, puasa bulanan, puasa tengah bulan, atau puasa 3 hari di dalam sebulan. Di Lataiful Ma'arif dijelaskan itu secara panjang lebar. Puasa kalau setiap bulan 3 kali, 3 hari puasa. Kalau kita nggak bisa dapat tengah bulan, bisa Senin pertama, Kamis pertama, Senin kedua. Atau kalau awal bulannya nanti Kamis dekatnya, Kamis pertama, Senin pertama, Kamis pertama, Senin pertama, kedua, seperti itu. Pada intinya Rasulullah SAW setiap bulannya menganjurkan umatnya untuk puasa minimal setiap bulannya 3 hari, puasa apapun, puasa Senin Kamis, puasa tengah bulan. Kenapa? Karena setiap satu puasa itu, setiap satu kebaikan itu nilainya 10 kebaikan, sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 160. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man jaa'a bil hasanah, siapa saja yang melakukan kebaikan. Al-hasanah itu satu kebaikan. Siapa saja yang melakukan satu kebaikan, falahu, maka baginya pahala asyru amsalihah, 10 kebaikan. Secara umum semua kebaikan, apapun kebaikannya, sholat, puasa, zakat, sedekah, apa kan, akan dibalas oleh Allah dengan 10 kali kebaikan. Makanya tentang puasa, Nabi mengajarkan umatnya setiap bulan puasa 3 hari, seperti seolah-olah mereka puasa 1 bulan penuh. Bulan depan puasa sunnah 3 hari lagi, seperti dia puasa 1 bulan. Setiap bulan puasa 3 hari, maka seolah dia berpuasa 1 bulan, 1 tahun, sepanjang masa. Kata Nabi, siapa saja puasa sebulannya 3 kali, 3 hari, dia seolah-olah kasiyamid dahri, puasa panjang masa. Ini pahala seperti kita seumur hidup kita puasa. Jika kita puasa
3 kali 3 hari setiap bulan. Dan tentang hadis nisfu Sya'ban an Mu'az bin Jabal radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, yaqaliullah yaqali itu bahasa Indonesia mentelaah. Allah mentelaah, Allah mengamati, yaqaliullahu ila jam'i khalqihi, kepada semua makhluknya lailatan nisfi min Sya'ban, malam pertengahan di bulan Sya'ban. Indonesia ada nisfu Sya'ban diramaikan. Tapi kembali ke hadis, Allah mengamati setiap makhluknya di malam pertengahan bulan Sya'ban. Fayughfiru, maka Dia Allah mengampuni di jami'i, semua makhluknya diampuni. Diampuni, siapa yang diampuni? Yang pertama orang Islam. Di sana 2 pengecualian yang Allah tidak ampuni, illa lil musyrikin, kecuali orang musyrik. Orang musyrik nggak bisa diampuni karena dia mensekutukan Allah. Karena di surah An-Nisa pun Allah berfirman, sesungguhnya Allah, innallaha yaghfiru an yushraka bihi la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa seseorang yang mensekutukan Allah, dan Allah mengampuni dosa yang lain. Dan ini secara besar-besaran dilakukan di malam nisfu Sya'ban. Semuanya akan diampuni. Ada 2 golongan yang tidak diampuni. Yang pertama, illa lil musyrikin, orang yang musyrik. Yang kedua, au musyahin, orang yang bertikai, yang berselisih, bermusuhan. Di musuhan ini bahaya, dia nggak diampuni dosa-dosanya. Dan ini juga terjadi setiap Senin dan Kamis. Allah mengampuni hamba-hamba, dan Allah menunda pengampunan orang yang berantem di hari Senin dan Kamis. Makanya orang Islam itu tidak menyapa permusuhan, tidak boleh lebih daripada 3 hari. Kalau dia berantem hari Selasa, Rabu, jangan sampai Kamis dia sudah bayar. Kalau dia berantem lagi Jumat, Sabtu, Minggu, ya jangan lama-lama. Di hadis lain disebutkan bahwa inna yaumal isnin wal khamis, sesungguhnya hari Senin dan Kamis, yaghfirullah ampuni fihima, dalam 2 hari tersebut, Senin dan Kamis, di kulli muslim. Siapa yang diampuni? Setiap muslim. Orang kafir sama nggak diampuni. Ini sama dengan Sya'ban. Jadi Senin dan Kamis dengan bulan Sya'ban ini punya spesifikasi yang sama. Kemudian di hadis lain disebutkan bahwa Senin dan Kamis amal-amal yu'rad, dipamerkan di langit, ditampakkan, ditunjukkan. Sedangkan sehari bulan Sya'ban amalan-amalan dinaikkan ke langit, amal tahunan. Jadi bulan Sya'ban ini dia spesifikasinya seperti bulan Senin dan Kamis. Senin Kamis ini mingguan, kalau Sya'ban ini tahunan. Di total amal diangkat, pembukuan akhir tahun, diskon besar-besaran, dikasih bonus besar-besaran itu di bulan Sya'ban. Pembagian nama-nama nota kematian dibagiinnya di bulan Sya'ban. Sama dengan Senin Kamis juga. Yaghfirullahu fihi, ma Allah mengampuni di dalam bulan di Senin dan Kamis, likul di muslim illa muhtajirin, orang yang saling musuhan, saling berkelahi. Yaqul, Allah berfirman, da'hum, biarkan mereka berkelahi, hatta yastaliha, jangan dicatat amalnya, jangan diangkat. Jadi orang Islam itu hatinya lembut, dia nggak bakal berantem sama orang Islam, tidak akan dendam, tidak akan musuhan. Dan malam kembali ke tentang Sya'ban, malam nisfu Sya'ban ini Allah mengampuni semua hambanya illa lil musyrikin, orang yang musyrik. Yang pertama tidak diampuni, yang kedua musyahin, orang yang dengki, yang sedang bertikai, musuhan. Rawahu Tabrani wa shahhah Hibban. Di sini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Anehnya masyarakat di Indonesia malam nisfu Sya'ban melakukan kesyirikan. Di begadang-begadang, ditambah-tambah ritualnya, ini berbahaya. Allah mengampuni dosanya, mendingan dia tidur, dia baca doa, selesai. Dilakukan kesyirikan di malam-malam nisfu Sya'ban. Bukan justru
hilang chance kesempatan dia untuk diampuni. Intinya ada dua hal yang tidak diampuni, orang musyrik dan yang saling bermusuhan. Kemudian itu tentang Sya'ban dan malam nisfu Sya'ban secara ringkas. Dan di banyak riwayat disebutkan di kitab-kitab lain yang lebih detail daripada pembahasan ini. Kemudian juga tentang anjuran berpuasa 3 hari setiap bulan, terutama Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriyah. Hadis yang pertama, An Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma. Qala Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu dan ayahnya, dia menceritakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis muttafaqun alaih, ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim. Saumu puasa salasati ayyam, 3 hari, min kulli syahrin pada tiap bulan. Nabi sebutkan puasa 3 hari pada setiap bulan. Puasa apa? Nabi tidak mendetailkan di hadis ini. Maka tadi mayoritas ulama sepakat bahwa puasa apapun yang kita lakukan setiap bulan 3 hari aja, seperti kita puasa 1 bulan penuh. Bulan depan kita puasa 3 hari lagi. Bulan Syawal puasa 3 hari lagi. Kalau 6 hari lewat batas itu. Maksudnya sudah lebih baik lagi. Minimal itu dianjurkan puasa sunnah, sangat dianjurkan minimal 3 hari setiap bulan. So salasati ayyam min kulli syahrin, puasa 3 hari setiap bulan. Shaumud dahri kullihi adalah saum puasa ad-dahr, puasa sepanjang masa, kullihi, puasa setahun penuh. Muttafaqun alaih. Secara umum dan diperintahkan, dianjurkan, bukan wajib, sangat dianjurkan, sunnah muakkad, sunnah sangat dianjurkan untuk puasa setiap puasa sunnah setiap bulannya minimal 3 hari yang kita pilih. Puasa apa? Puasa Daud. 3 hari udah nggak kuat ya cukup sudah. Senin puasa, niat puasa Daud. Selasa pasti enggak. Rabu, Jumat, habis itu nggak kuat lagi puasa Daud 3 kali ya cukup sudah. Dilanjutkan lebih baik. Paling minimal dia puasa sebulan 3 hari seperti dia puasa sebulan penuh. Kalau di bulan depan juga, di bulan depannya seterusnya dia lakukan, berarti seolah-olah dia puasa sepanjang tahun. Dicatat oleh Allah sebagai hamba yang ahli puasa, banyak tahun dia puasa. Padahal puasanya itu cuma 3 hari setiap bulan. Ini Allah Maha Baik. Allah melipat gandakan pahala bagi yang melakukannya. Wa anhu, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, bersabda kepadanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menegur beliau, ini ahli ibadah, Abdullah bin Amr bin As, salah satu sahabat yang dikenal dengan ibadahnya luar biasa. Balaghani, telah sampai kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah, annaka tasumun nahar, bahwa engkau selalu puasa sepanjang siang. Ini sahabat luar biasa ya. Beliau tadi belum paham. Abdullah bin Amr setiap hari dia puasa siangnya. Wa taqumul lail, di malamnya beliau sholat malam, habis isya sampai subuh. Jadi banyak riwayat disebutkan. Riwayat Sholihin salah satunya pembahasan terkenal tentang Abdullah bin Amr. Nabi tanya, bagaimana kamu baca Quran? Satu malam dia sholat malam, baca mulai Al-Fatihah, Al-Baqarah, menjelang subuh sudah selesai An-Nas itu. Setiap malam begitu sholat, bacanya bukan kayak kita ngaji, bukan, baca sholat. Sahabat-sahabatnya menghafal Quran sambil sholat sambil ngaji. Jadi sholatnya itu habis isya sampai subuh. Besoknya dia puasa. Nanti malamnya sholat malam lagi habis isya sampai subuh. Karena ayahnya tanya kepada istrinya Abdullah bin Amr, bagaimana suami saya orang baik, orang soleh, tanggung jawab. Tapi dia tidak pernah, sejak menikah tidak pernah dia menaiki ranjang saya. Dia tidak pernah membuka satu kancing baju saya. Jadi saking ahli ibadahnya, walaupun nikah dia biasa aja sama istrinya. Dia sholat aja. Besoknya puasa, kapan? Nggak ada waktunya. Makanya bisa sholat di masjid, habis isya pulang sholat malam 30 juz bacanya sampai subuh. Besoknya puasa, puasa nggak bisa datangin istri, gimana? Makanya Nabi omelin di sini. Ini bagaimana sahabat itu luar biasa. Jadi kita mendekati sahabatnya susah, mendekatinya susah.
Makanya Nabi bilang, balaghani annaka tasumun nahar, sampai kepada saya kamu itu puasa sepanjang siang. Wa taqumul lail, kamu qiyamul lail sepanjang malam. Sepanjang malam. Taf'al, jangan kamu lakukan. Fa inna, Nabi sebutkan 3 hal. Fa inna li jasadika, maka sesungguhnya li jasadika, untuk jasadmu, alaika haqqo, ada haknya. Yang kedua, wa li ainaika, kedua alaika haqqo, ada haknya. Wa inna, dan sesungguhnya, wali zaujika, kamu juga punya istri. Kalau kamu puasa mulu siang gimana? Malam. Ya, kalau kita enggak, sholat kalau nikah, kalau dan dulu, sholat kalau kita beda sama sahabat. Kebalikannya. Wa inna li zaujika alaika haqqan, sesungguhnya untuk istrimu, alaika, atasmu, haqqan, ada hak istrinya. Maka kata Nabi, sum, puasalah, wa afdir, dan berbukalah. Kalau kamu puasa sekarang, besok jangan puasa, buka. Ini dulu mereka belum paham. Ini mereka masih ada pembolehan puasa setiap hari, dilarang. Karena menzolimi diri sendiri, menzolimi orang lain, ada istrinya, ada anaknya. Dia ibadah aja, yang lain tidak dipedulikan. Tapi katakan sum, puasalah, wa afdir, berbukalah. Puasa, tapi jangan puasa terus, buka juga. Sum min kulli, sum, puasalah, min, daripada kulli syahrin, setiap bulan, salasata ayyam, 3 hari. Fadzalika shaumud dahri. Nabi nasihatkan, kamu kalau gitu kamu puasa sebulan 3 kali aja, jangan setiap hari. Itu 30 hari dia puasa. Nabi perintahkan puasa dan berbuka. Kata Nabi, sum wa afdir, puasalah dan berbukalah. Kemudian yang kedua kata Nabi, sum min kulli syahrin, puasalah setiap bulan, ada ayyamin, 3 hari saja. Fadzalika shaumud dahri, dan demikian adalah puasa 1 tahun penuh. Qultu, kata Abdullah bin Amr, aku menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna li, sesungguhnya li, aku punya kuah, kekuatan, aku masih kuat wahai Rasulullah. Puasa 3 hari enteng buat beliau itu. Kemudian Nabi kasih puasa yang paling panjang. Qal fasum sauma Daud, maka kamu puasa Daud, jangan lebih, nggak boleh lebih dari Daud. Jadi nggak ada orang puasa setiap hari, puasa sunnah, atau dia mau sakti puasa panjang 40 hari nggak pernah buka. Ini puasa apaan? Ini puasa kesyirikan, bukan dapat pahala malah jadi dosa. Mau sakti, mau kebal, mau puasa 40 hari. Nah, ngerti ini puasa apa? Nggak ada puasanya setiap hari berkelanjutan, hanya puasa Ramadan sebulan penuh sudah, nggak ada lagi yang lain. Yang ada di bulan apa dia puasa supaya sakti, supaya kaya, supaya apa? Ini nggak ada perintahnya, bukan dapat pahala atau dosa. Malah dia menyelisih syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan puasa sunnah jika ada yang paling banyak puasa Daud. Sum sauma Daud, sum yauman, puasa 1 hari, wa aftir yauman, kamu buka 1 hari. Nggak ada lagi puasa yang lebih banyak. Kecuali kita di masa kesakitan 3 tahun sakit, bulan Ramadan kalah 30 kali 3, 90 kita ganti berantai, nggak masalah. Ini jika memang ada sebabnya. Kalau puasa sunnah setiap hari ini nggak ada contohnya, nggak ada puasanya seperti ini. Jika dilakukannya berpahala kan, dia mendatangkan dosa. Jadi Abdullah bin Amr sangat ahli dalam beribadah, sangat kuat ibadahnya. Nabi tawarkan puasa sebulan 3 kali saja, 3 hari saja, beliau tawar ditambahin. Kalau kamu mau puasa Daud, puasa setengah bulan, itu paling panjang, sehari puasa sehari buka. Fakana yaqul, dan pada akhirnya beliau menceritakan kepada kita, ya laitani, duhai, ya dia menyesal, beliau menyesal, ya laitani, duhai, jika saja dulu akhadtu bi rukhsah, aku mengambil rukhsah, keringanan. Hadis muttafaqun alaihi Bukhari Muslim. Jadi ketika tua dia berasa puasa Daud, kalau orang sudah tua 60 tahun 70 berat, puasa Daud ini berat. Masih muda nggak berasa. Ketika tua, coba saya ambil. Kenapa? Karena ketika mereka melakukan sesuatu, mereka nggak berhenti sampai meninggal. Ini beda sama kita. Sahabat Nabi ini beda sama kita. Jadi sebuah hadis disebutkan tentang Abdullah juga. Ya Abdullah, Nabi SAW bersabda, la takun misla fulan, kamu jangan seperti fulan. Dulu dia sholat malam, meninggalkan sholat malamnya. Makanya ketika kita sudah melakukan ibadah, kita pilih yang kita sanggup sampai meninggal. Apa yang kita bisa sanggup?
Jangan, Islam tidak menghendaki orang yang ibadahnya ngata-ngatai ayam, dia ambil berat, tiba-tiba dia tinggal. Ini ya bukannya diharamkan, tapi tidak baik ibadah seperti ini. Makanya ya laitatu ar-rukhsah. Duhai, andai saja dulu aku mengambil keringanan yang Nabi kasih. Jadi Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, beliau menceritakan setelah lanjut usia, beliau tak mampu lagi puasa Daud berat, tapi beliau tetap puasa Daud sampai meninggal, menjadi konsisten. Tapi berasa berat puasa ini untuk orang tua. Ya. Karena sahabat yang menjalankan sesuatu mereka akan tinggalkan. Dan banyak contohnya sahabat yang lain, seperti Abu Hurairah. Kemudian ada sahabat namanya Abu Darda, Abu Zan. 3 orang ini Nabi wasiatkan, sholatlah kamu sholat witir sebelum tidur. Jadi mereka sebelum tidur sholat witir, sholat malamnya nanti sholat tahajudnya setelah bangun. Kemudian mereka diwasiatkan kepada Nabi wasiatkan kepada mereka puasa setiap bulan 3 hari. Kemudian sholat duha setiap hari 2 rakaat. Kata Abu Darda, saya masih melakukan sabda Nabi yang puluhan tahun lalu, saya masih melakukan, belum pernah berhenti. Ini sahabat luar biasa. Jadi mereka kalau melakukan sesuatu, jadi gayanya sholat witirnya Abu Darda, setiap sebelum tidur beliau sholat witir 1 atau 3 atau 7 atau macam-macam. Atau besoknya dia sholat duha 2, ya sudah 2, besoknya 2 lagi, untuk itu sampai meninggal. Ini sahabat luar biasa. Setiap bulan beliau puasa 3. Abu Zar juga begitu, Abu Hurairah juga begitu. Sahabat Nabi, kalau ketika Nabi pilihkan satu ibadah, dia akan pegang sampai meninggal dijaga, walaupun itu ibadah sunnah. Jadi mereka punya keutamaan masing-masing. Karena Abdullah bin Amr sudah pilih, Nabi sudah kasih kamu puasa setiap bulan 3 hari. Nabi ditawar sama dia, saya masih lebih kuat Rasulullah. Kalau kamu lebih kuat lagi puasa Daud. Dia jaga, dia puasa Daud dulu sampai meninggal. Capek apa enggak? Capek. Tapi beliau konsisten. Walaupun kesusahan dia tetap menjaganya. Jadi Islam jangan pernah ditantang. Mau dicoba silakan. Dicoba, saya mau puasa Daud sebulan 2 bulan silakan. Kalau janji saya akan jadi saya puasa Daud sampai meninggal, ini berat. Jangan pernah menantang syariat Islam, kita nggak bakal kuat. Dan sahabat aja seperti ini dia lakukan. Setelah beliau menua, beliau menyesalinya. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau ingin mengajarkan kepada sahabat Nabi ini salah satu ajaran mereka yang kita ikuti. Nabi pernah bersabda di hadis Irbad bin Syariyah, kata Nabi sallallahu alaikum bisunnati, wajib atas kalian untuk mengikuti sunnah saya. Tradisi sunnah itu tradisi, bukan hukumnya sunnah, bukan. Wa sunnah al-khulafa ar-rasyidin min ba'di. Kalian wajib mengikuti ajarannya sahabat. Kalau sahabat yang paling paham tentang agama ini. Makanya Abdullah seperti itu mengajarkan kita, jangan pernah menyusahkan diri kita dalam mengambil agama, cara beragama. Ketika kita ngambil yang susah, kita mesti istiqomah di dalam kesusahan itu. Jadi nikmati Islam ini dengan baik, pilih ya ajaran-ajaran yang kita bisa melakukannya dengan baik. Makanya Abdullah mengingat sabda Nabi, wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan, dulu di sholat malam, berarti sholat malam. Ketika kita pilih sholat malam, pilih yang enteng. Kita latihan 1 rakaat semalam sholat witir, lakukan, jangan pernah tinggalkan. Ketika kita sudah pilih 11 sampai meninggal, ini seperti itu. Jadi Nabi SAW lebih suka ibadah yang istiqomah tetapi dawam. Jadi sebaik-baik amalan, khairul a'mal adwamuha, yang paling dawam walaupun dia qalil, wa in qalla, walaupun dia sedikit ibadah yang kita lakukan, tapi lakukan terus. Kita pilih yang mana? Salat witir 3. Ya sudah, 3 lakukan sampai meninggal. Jangan berhenti. Ini kebiasaan yang Nabi lakukan dan sahabat-sahabat lakukan. Jadi ada dulu orang-orang yang sholat malam rajin, ketika dia nggak sholat terus. Nabi mencelanya. Nabi katakan kepada Abdullah, la takun misla fulan kana yusalli bil lail fataraka qiyamul lail. Nabi katakan, wahai Abdullah, kamu jangan kayak orang itu. Jangan seperti mereka. Dulu dia sholat malam, sekarang dia tinggalkan. Jadi bahwa ibadah yang dipilih kita mesti istiqomah. Jadi pilihlah yang kita bisa. Bukan buat bangga-banggaan masa muda, bukan. Islam ini bukan buat ibadah, bukan buat bangga-banggaan. Ibadah ini ikhlas kepada Allah. Ketika kita mulai pintu ibadah kepada Allah, kita mesti istiqomah sampai kita meninggal. Ini seperti ini pelajaran dari gaya beribadah Abdullah bin Amr dan sahabat-sahabat Nabi yang
yang lainnya yang ditanyakan. Jadi dalam hadis ini dan juga penjelasan dari Abdullah bin Amr terdapat pelajaran buat kita bahwa cara yang paling baik melakukan ibadah atau melakukan sesuatu yang menjadi kebiasaan, melakukan kebaikan dengan tidak berlebih-lebihan. Kita lakukan tidak berlebih-lebihan, kita pilih, kita sanggupi, kita cocoki dan kita istiqomah sampai kita meninggal. Kalau kita jadi orang baik, biasa sedekah sekian, sedekah aja terus setiap hari, setiap pagi saya mau sedekah 5.000, 10.000, begitu sampai meninggal, itu bagus. Tiba-tiba dia sedekah banyak, tiba-tiba berhenti lama, ini nggak baik. Karena ajal kapan aja datang, ajal kita kapan aja, nggak sekarang besok, nggak besok lusa, kalau besok lusa minggu depan. Kalau kita istiqomah, ketika kita melakukan kebaikan itu kita meninggal, alhamdulillah ada kebaikan yang bisa kita lakukan setiap harinya. Jadi bukan tentang banyaknya. Islam suka, Allah suka hambanya yang istiqomah. Makanya ketika Nabi ditanya, Rasulullah wasiatkan saya nggak nanya lagi kepada anda. Kata Nabi, kul, katakan amantu billah, aku beriman kepada Allah, summa istaqim, kemudian istiqomah. Kita istiqomah ibadah kita. Sudah rajin sudah seminggu sekali. Ini nggak mau tiap hari, pagi siang malam, nggak kuat. Seminggu sekali sampai meninggal ngaji seminggu sekali, ikut kajian seminggu sekali. Bukan asal-asalan, itu nggak begitu. Sudah kita pilih, kita mesti istiqomah sampai kita meninggal. Bukan wajib, tapi ini hidup seorang, hidayah ini nggak bisa dipegang kalau dia nggak istiqomah. Kalau bapak punya motor, punya mobil, setiap bulan mesti diservis. Enggak, saya makanya jarang Ustaz, sehari cuma 1 jam. Oke, ke bengkel 3 bulan ada rutinitas. Kalau dia nggak di bengkel 5 tahun, 6 tahun rusak. Iman kita juga begitu. Kita ibadah, kita ngaji, tiba-tiba 1 tahun nggak ngaji. Ketika kendaraan kita, motor kita, mobil, rumah direnovasi setiap tahun sekali, iman kita nggak direnovasi. Seminggu ya seminggu sudah. Ini iman kita nggak kuat lewat seminggu. Apalagi semakin menua ini, semakin dekat dengan kematian. Dan kajian yang didapat dari bulan Sya'ban ini dibagikan, ini catatan kematian. Jangan-jangan catatan kita. Dan Nabi, orang yang paling ibadahnya banyak, masih khawatir. Bulan Sya'ban beliau rajin puasanya, jangan-jangan saya meninggal, ini catatan kematian, dibagikan seperti itu. Ini apalagi kita. Dan lagi-lagi ini semua nasihat buat saya pribadi dan buat jamaah sekalian. Kemudian Abi Dzar radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Dzar, beliau menceritakan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, man shoma, man siapa saja yang shoma, berpuasa, min daripada kulli syahrin, setiap bulan, salasata ayyam, 3 hari setiap bulan, fadzalika, maka yang demikian siyamud dahri, seperti puasa sepanjang tahun. Wa anzalallah, kata Abu Dzar, Allah telah menurunkan tasdiq dzalika, pembenaran sabda Nabi ini, fi kitabihi, di dalam kitabnya. Jadi bagaimana sahabat Nabi bersabda, kemudian sabda Nabi ini benar, bahwa puasa 3 hari setiap bulan seperti puasa sepanjang masa, seperti puasa sebulan. Ini sesuai dengan firman Allah, kata Abu Dzar dalam surah Al-An'am ayat 160, dia bacakan tasdiqa wa anzalallahu tasdiqa dzalika fi kitabihi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man jaa'a bil hasanah, siapa saja yang melakukan satu kebaikan, al hasanah, falahu asyru amsalihah, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan amsalihah yang seperti itu. Al-yaum bi asyratin. Jadi kata beliau, al-yaum, 1 hari puasa, bi asyrati ayyam, pahalanya, kebaikannya seperti 10 hari berpuasa. Wa fi riwayatin, ini riwayat Rawah Ahmad wa Nasa'i wa Tirmizi wal lafzu lahu. Hadis Imam Ahmad, Imam Nasa'i dan Imam Tirmizi, dan lafadznya lafaz Imam Tirmizi. Wa hassanahu at-Tirmizi, dan Imam Tirmizi menghasankan hadis ini. Wa sahhahu Ibnu Huzaimah, dan Imam Ibnu Huzaimah mensahihkan hadis ini. Kemudian wa fi riwayat Nasa'i, dan di satu riwayat bagi Imam An-Nasa'i, man shoma salasata ayyamin min kulli syahr, sama dari riwayat Abu Dzar Al-Ghifari anhu, Nabi SAW bersabda, siapa saja yang puasa 3 hari min kulli syahrin, tiap bulan, faqad tamma shaumus syahri,
Faqat maka sungguh tamat telah sempurna shaumus syahri puasa 1 bulan. Jadi kata Nabi, siapa yang puasa 3 hari setiap bulan dia lengkap tamam. Tamam itu lengkap ya. Salat tamam, salat lengkap. Tamma yatimmu tamam. Dia telah melengkapi, menyempurnakan puasa shaumus syahri sebulan penuh. Au falahu shaumus syahri atau buat dia pahala puasa sebulan. Wa fi riwayatin lahum, dan bagi riwayat mereka Imam Ahmad, Nasai dan Tirmizi, idza sumta, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sumta, jika kamu puasa minasyahri 1 bulan, salasatan idza sumta minasyahri salasatan, jika kamu puasa setiap bulan 3 hari, fasumhu, maka puasalah salasata asyrata. Jadi puasa bagus setiap bulan 3 hari. Tapi kalau kamu mau rajin puasa setiap bulan 3 hari, fasumhu, puasalah salasata asyrata di tanggal 13, wa arba'a asyrata dan tanggal 14, wa khamsa asyrata dan tanggal 15. Jadi ada kebaikan bagus puasa setiap bulan 3 hari di tanggal yang bebas, di hari yang bebas, maksudnya hari yang disunahkan puasa, Senin, Kamis, puasa Daud atau puasa yang lain-lainnya. Tapi kalau kamu mau puasa juga, mau dirajinin, mau dilanggengin, yang paling bagus adalah puasa tanggal 13, 14, 15. Bulan depan begitu lagi. Bulan depan sama begitu lagi. Kalau bulan Ramadan nggak ada puasa terang bulan, puasanya sebulan penuh. Seperti itu. Ketika kita sudah melakukan ibadah, kita diperintahkan untuk sebaiknya, gitu ya, nggak wajib, sebaiknya tetap istiqomah sampai kita meninggal dan ada kebaikan di situ. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang salah dari saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.